Kasus Verdi Sambo, Polri sebut Brigjen Hendra Kurniawan saksi kunci obstruction of justice kematian Brigadir J. Jakarta. Ikut tersandung kasus Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan rupanya sosok saksi kunci obstruction of justice atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan ada saksi kunci obstruction of justice bersama dengan Kombes Agus Nurpatria. Keduanya diduga orang yang telah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan. HK ini termasuk saksi kunci yang penting terkait obstruction of justice. HK, kemudian ada Agus Nurpatria. Kemudian dia baru memerintahkan yang ke bawah. Ini harus diuji dalam persidangan, ujar Irjen Dedi kepada awak media Sabtu 24 September. Terkait sidang Brigjen Hendra Kurniawan, Irjen Dedi mengatakan akan segera digelar dalam waktu dekat. Rencananya akan digelar pada pekan depan. Insya Allah untuk sidang kode etik Brigjen HK akan digelar minggu depan. Lanjutnya, hal itu senada dengan imbauan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menginginkan sidang etik kepada kepolisi yang terlibat kasus Verdi Sambo segera dirampungkan. Sesuai arahan Bapak Kapolri harus cepat prosesnya, termasuk saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, pungkasnya. Sosok kakak asuh karir Verdi Sambo yang dinilai melejit dibandingkan perwira tinggi seangkatannya disorot mantan penasihat Kapolri Muradi. Menurutnya hal tersebut ditenggarai adanya sosok kakak asuh dalam perjalanan karir ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sosok kakak asuh tersebut berupaya membantu Sambo agar mendapatkan vonis ringan di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejit dan karir dari senario itu, ujar Muradi dalam keterangannya pada wartawan Senin 19 September 2022. Kendati demikian, Muradi tak membeberkan secara rinci identitas kakak asuh Verdi Sambo yang dimaksud. Dia hanya mengatakan kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Oleh sebab itu, Muradi meminta kepada tim khusus atau tim sus bersama Bareskrim Polri untuk menyelidiki peran dari sosok kakak asuh yang membantu Verdi Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kalau enggak, ini akan masuk angin, dia akan mendapatkan hukuman yang minimal. Padahal kan dia yang merusak semuanya, harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun. Bisa seumur hidup atau hukuman mati, kata Muradi. Selain itu, Muradi juga menyinggung soal adanya perubahan keterangan Verdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Perubahan keterangan Sambo itu, kata Muradi, dirinya menyebut tidak ikut menembak Brigadir J. Pasalnya, berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara atau TKP yakni Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dengan upaya tersebut, lanjut Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh. Hukumannya nggak hukuman mati, jadi cuma 5-10 tahun. Dia masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, tutur Muradi. Sebagai informasi, Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya yaitu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, Verdi Sambo juga menjadi tersangka dalam obstruction of justice atau berupaya menghalangi penyidikan dalam kasus kematian. Jet pribadi yang diduga dipakai Brigjen Hendra disebut milik bandar judi, terdaftar di San Marino. Jakarta, Kompas.com. Indonesia Police Watch atau IPW mengungkap dugaan baru soal penggunaan private jet atau jet pribadi oleh mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. IPW menduga jet yang dipakai Hendra untuk bertolak ke Jambi itu berjenis Bomber 900 XP. Jet tersebut disebut terdaftar di San Marino, Eropa. Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis Bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang terregister di San Marino, kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam tayangan Kompas TV Kamis 22 September. Sugeng mengungkap jet yang ditumpangi Hendra dan rombongan itu berkaitan dengan mafia judi yang terlibat konsorsium 303. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303, ujarnya.
Sugeng sebelumnya membeberkan 3 hari setelah kematian Yosua atau 11 Juli 2022, Hendra mengunjungi kediaman keluarga Brigadir J di Muaro, Jambi. Beberapa personel Polri yang mendampingi Hendra di antaranya Kombes Pol Agus Nurmatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rivazal Samuel, Bribda Fernanda, Bribtu Sigit, Bribtu Putu, dan Bribtu Milik Mika. Menurut Sugeng saat itu, Hendra diperintahkan oleh atasannya Ferdi Sambo untuk memberikan penjelasan ke keluarga ihwal kematian Brigadir J sebagai skenario yang Sambo buat. Di perintah atasannya, Irjen Ferdi Sambo yang saat itu Kadipropam Mabes Polri ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua guna memberikan penjelasan atas kematian ajudannya tersebut. Kata Sugeng dalam keterangan tertulis Minggu 19 September 2022, seperti dikutip dari tribunnews.com. Sugeng mengatakan Brigjen Hendra dan rombongan bertolak ke Jambi menggunakan jet pribadi jenis T7 JAP. Jadi itu menurut IPW milik seseorang berinisial RBT alias Bong. Sosok itu juga disebut sebagai Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia.